Halo semuanya, balik lagi bersama saya di podcast Malam Mingguan. Ya, kali ini saya ditemani oleh, ya kalian tidak asing. Ini host di segmen sebelah, segmen rasan-rasan. Mas Ya, Alek. Iya, Mas Alek. Kok Alek? Alexander. Oh, Alexander. Iya, kali ini kita kedatangan teman kita dari salah satu perwakilan mahasiswa dari Fakultas Teknik Elektro. Teknik Ya. Elektro. Iya. Ini dengan Mas siapa? Mas Dendi. Mas Dendi. Bisa dipanggil Dendi. Dendi. Iya, Mas Dendi. Mas Dendi ini angkatan berapa, Mas? Angkatan 2020. 2020. Oh, berarti 2020 itu belum ngerasain offline ya? Ya, belum pernah. Nah, ambil jurusan apa, Den? Fakultas Teknik Elektro, terus jurusannya Teknik Elektro juga. Jurusannya Teknik Elektro. Iya. Tapi pas itu kan Fakultas Teknik Elektro. Iya. Selain jurusan Teknik Elektro ada jurusan apa sih? Ada teknik fisika, teknik komputer, biomedis itu yang baru. Ya. Terus ada apa ya? Telekomunikasi. Ya. Telekomunikasi. Iya. Nah, tapi kenapa dari beberapa jurusan yang ada di Fakultas Teknik Elektro itu akhirnya Dendi lebih memilih jurusan Teknik Elektro? Kenapa nggak jurusan yang lain? Lebih condong ke listrik, lebih suka listrik daripada kalau komputer kan kayak ngoding, kayak gambarannya. Kalau fisika kan ya biasalah, fisika hitungannya kayak ribet. Tuh, malah pilih yang susah-susah ya? Iya. Aduh. Oke, itu kan tadi jurusannya Teknik Elektro. Nah, pas ini kan masih online. Iya, benar. Nah, fakultas kan menyediakan fasilitas yang berhubungan sama jurusan yang diambil. Selama online ini merasakan nggak fasilitas yang ada di fakultas? Kalau fasilitas dari fakultas tuh kurang ya. Paling masih dari kampus ya, yang berupa kuota, Mas. Kuota, kuota yang per belajar. bulan gitu Iya. ya. Soalnya kalau kuota kan semua mahasiswa juga. Iya, iya kan dapat kan ya. Dapat. Kalau dari fakultas langsung belum ada sih. Kalau ke kampusnya udah pernah belum, Mas? Udah. Oh. Fakultas. Oh, kampusnya udah? Udah Berarti udah sempat datang ke fakultasnya? Udah. Nah, fasilitas yang disediakan sama fakultas itu apa pas datang ke sana? Yang Mas lihat itu. Ya, Mas, saya lihat tuh biasanya dari lab sih. Lab riset biasanya buat, kan ada beberapa lab tuh yang ngoding biasanya itu disediakan. Jadi buat lab apa itu komputernya. Terus kalau apa ya, kalau di saya itu namanya sistem digital, kayak apa ya, mikrokontroller iya. gitu udah disediain alat-alatnya gitu. Jadi tinggal pakai gitu. Tapi belum pernah dirasain sama Masnya. Belum. Kasian banget ya, Mas. Oke, kira-kira dari fasilitas yang Dendi udah tahu, ada nggak sih harapan kira-kira, oh aku pengen fasilitas seperti ini buat jurusan begitu, ada nggak harapannya yang belum ada kira-kira, ada nggak? Kalau harapan belum tahu ya, soalnya ya Kan belum dicoba, ngerasain juga ngerasain. belum. Ngerasain Jadi aja kan belum belum. ngerasain kekurangannya juga. Misal fakultasnya nggak ada liftnya gitu. Wah, Ya. pengen juga lah. Emang nggak ada liftnya, Mas? Ada sih, Ada kan? ada kok. Ada. Oke. Mas Riko ada yang mau tanya? Apa ya, kalau FTE itu kurang mendalami sih kalau aku. Jadi mungkin kalau pertanyaan lebih ke rutinitas. Oh ya, Oh, iya. online ya? Iya, online. Kalau sama teman-temannya udah ini belum? Kan soalnya kalau FTE itu kan identik sama solid. Iya, benar. Terus kalau jawaban itu kan ya juga solid toh. Iya. Perputaran Iya, benar. jawaban atau gimana itu udah ngerasain euforia teman-temannya belum? Kebetulan kemarin kan ini saya ya pulang dari Bandung kebetulan. Oh, iya. Nah, itu ada acara juga dari angkatan catering lah, Catering, ya. biar kenal-kenal. Nah, itu udah ngerasain lah solid gitu. Jadi ya harus kenal-kenal gitu. Iya. Soalnya kan emang teknik itu kan identik dengan solid. Iya. Tapi ini enggak, Mas? Banyak ceweknya enggak? Minim. Minim. Saya di teknik itu kan minoritas dong. ceweknya kan sangat sedikit. Nah, Kalau presentasenya Mas, berapa persen ceweknya? berapa ya? Satu kelas di satu kelas. Kelas ada rata-rata orang. itu 5 sampai 7. Kalau di kelasnya Mas 5. 5 5 atau dari 5 orang cewek. 5 cewek. 5 cewek dari berapa murid?
mahasiswa. Oh, mahasiswa mahasiswa. ya per di kelas. 31. 31. Iya. 15-nya apa? 15% ya. Iya. Ya. Oke, itu lanjut ke pertanyaan ya. Dari jurusan teknik elektro. Iya. Kenapa gini deh. Prospek kerja yang bakal didapetin sama teknik elektro ini seperti apa gitu? Atau nanti kedepannya bakal kerja di bidang apa gitu? Sama masnya tuh udah ada pandangan belum? Kalau Kira-kira mau lulus mau Jadi ngapain? ngapain gitu kan. Nah, kalau di Fakultas Teknik Elektro, khususnya jurusan Teknik Elektro ya kan, di Telkom tuh kebetulan arus listriknya tuh yang rendah. Rendah itu misal kayak gimana ya, mayoritas yang ngoding-ngoding gitu. Oh iya. Jadi kan namanya IoT lah dan lain-lain. Jadi kayak program kayak bikin aplikasi lah, startup gitu jadi gambarannya. Iya. Paham, Bang. Sedikit-dikit paham aku. Iya. Ya itu kan kalau berhubungan sama kelistrikan. Iya. Kira-kira dari jurusan itu ada nggak sih prospek kerja yang memang mengarahnya bukan di bidang kelistrikan? Ada nggak? Listrikan. Berarti Misal di akuntansi, tiba-tiba di akuntansi. Oh, ada. Kemarin kebetulan alumni ada yang kerjanya di bank. Oh ada. Ada di bank. ada di bank ya? Iya, di bank. Berarti emang jurusannya itu nggak berfokus pada kelistrikan gitu. Listrikan gitu enggak harus. Nah, oke. Kira-kira kalau misal ada calon mahasiswa yang pengen daftar di jurusan itu, persiapan apa yang kira-kira ini yang menjadi bekal saya buat Masuk ke teknik jurusan lah itu. Iya. Iya. Pertama mental. Karena tiap hari ketemunya hitung-hitungan terus, jangan terus kalkulus lah, matematika lah, fisika lah. Terus ya siap-siap pusing lah tiap hari kalkulasi. Nggak paham juga sih, Mas. Iya, kalau nggak paham itu wajar. Oke, yang pertama mental, terus Iya. Terus ya skill apa yang Skill apa ya? perlu gitu. Ya, hitung-hitungan Apa harus itu paham? termasuk hitung-hitungan skill ya? Itu termasuk skill. Mas, Iya, terus hitung-hitungan. apa harus paham tentang kelistrikan gitu? Enggak juga. Nggak juga. Kan nanti dipelajari kan. Seiring berjalan waktu juga mesti tahu sih. Tahu. Oke. Nah, itu kan seiring berjalan waktu bakal tahu tentang kelistrikan. Kira-kira pas selama udah berapa semester? 3 3 semester. semester. Selama 3 semester ini dalam pengambilan mata kuliah kira-kira mengalami kesusahan nggak apa lancar-lancar aja? Kalau susah sih juga susah. Mata kuliahnya susah-susah. Ya. Masuk semester 3 ini sih yang Makin- mulai ya kompleks matkul-matkulnya. Semakin juga. tinggi kan semakin Ya nggak susah karuan. dipahami, apalagi dosanya nggak tentu enak. Ada yang iya. mut-mutan juga. Dosen juga faktor juga kan. Iya, benar. Ada lagi, Mas? Tanya. Paling ini nih, kalau semisal ada calon mahasiswa yang dia itu nggak ada basic di kelistrikan atau yang berhubungan sama listrik lah, kira-kira Bisa survive enggak ya ya? bisa berjuang nggak di jurusan itu, bisa ya intinya bisa melewati mata kuliah yang berhubungan sama itu. Berarti kayak mahasiswa yang nggak punya apa ya? Lebih ke ini sih, Mas. Lebih ke dia itu apa namanya? Bisa survive enggak itu tergantung orangnya. Kalau jawabanku dari pertanyaan Mas ini loh. Iya. Kalau menurutku itu lebih ke mentalnya, nggak cuma elektro ya, semuanya Iya. loh. Itu Ya, gitu Tergantung sih, orangnya tergantung juga. orangnya sih. Lingkungan, Kalau- pertemanan itu juga Nah, ngaruh. pertemanan. Kalau emang orangnya cuek berarti ya kesusahan sendiri. oke, masalah pertemanan. Nah, selama ini udah kenal kan sama teman-teman satu kelas. Nah, Udah. kira-kira di pertemanan Dendi ini teman-temannya paham nggak tentang kelistrikan? Ya Atau gimana? sebagian nih paham. Kebetulan di kelas ada sih yang cewek terus rajin banget. Nah, itu jadi Pasti backup ada satu sih. kelas. Manfaat sekali. Jadi Iya. jadi tolak ukur. Oh enggak tolak ukur sih, jadi leader. Tulang punggung kelas. Tulang punggung kelas. Betul. Ya, emang rata-rata gitu sih, Mas. Iya. Di elektro tuh apa ya? Soalnya aku kurang memahami elektro, jadi ntar kita Paling ini udah sempet bikin ini nggak, atau mungkin tahu nggak kalau teknik elektro itu bikin produk tentang apa gitu? atau proyek gitu. Proyek Oh apa? iya, yang Benar. tahu tuh AUMR yang robot bisa ngedeteksi ruangan kalau ada COVID apa enggak gitu. Oh, yang sempat di launching sama Telkom kalau nggak Iya, salah. iya benar. Ya, Iya, itu betul. bisa diceritain nggak gimana itu maksudnya kontribusi dari FTE tentang robot itu gimana? Kontribusinya? Ada nggak kontribusinya? Kalau ada itu penjelasannya gimana gitu menurut Mas?
Kalau yang saya tahu kontribusi dari FTE itu ya gimana ya? Beberapa mahasiswa tuh kan itu ada yang FTE terus dari berbagai lab dari FTE juga itu Iya. kayak bersatu terus dari setiap lab kan mesti ada keunggulannya kan kayak setiap jadi kayak saling melengkapi dari membuat produk itu yang saya tahu gitu sih. Tapi Campur. masnya seneng nggak, kerasan nggak di jurusan yang mas pilih nih? Atau ada niatan mau pindah jurusan? Saking stresnya gitu, wah sepertinya saya tidak cocok di jurusan ini. Ada nggak mas pikiran gitu? Nggak ada sih. Kebetulan kalau mau pindah jurusan alhamdulillahnya nggak ada ya. Berarti masih gini, masih kerasan di situ. Ya masih survive lah hitungannya. Mau lanjutin terus. Ya mungkin karena temannya support kali ya. Iya. Temen Banyak support, temennya. terus materinya masih bisa dimasukkan Iya. ke dalam kepala juga. Masih paham lah, Masih dikit-dikit. paham. Nah, paling aku penasarannya sama ini. Sebelumnya kan pasti Denny punya alasan kan buat masuk ke jurusan itu. Nah, tadi kan udah tanya alasannya kenapa. Nah, kira-kira setelah menjalani selama 3 semester ini apa yang dipikirin Denny pas sebelum masuk itu sesuai nggak ekspektasi sama yang kejadian selama 3 semester ini? Kejadian kalau ekspektasi ya jujur nggak terlalu sama yang dibayangin ya. Taunya ya belajar listrik ternyata listrik. juga hitung-hitungan kayak kalkulus terus codingan ya. Padahal di situ unexpected lah. Iyalah. Tapi itu kan kalau elektronya, jurusannya. Tapi kalau kampusnya belum ngerasain. Belum. tapi kan pernah offline. Pernah offline. Jadi Oh, masnya masih. udah pernah bayangin belum kalau semisal mas kuliah di situ tuh, wah vibes-nya itu kerasa mahasiswa banget gak gitu kan? Kalau saya lihat di apa namanya bangunan-bangunannya itu kan kayak internasional kan? Ya. Masnya bayanginnya bagus. Ekspektasinya Ekspektasi. seperti itu apa enggak? Atau karena masnya kuliah di Telkom karena itu Telkom ada di Bandung. Kan itu alasan juga kan? Iya sih, Bisa di sih. Bandung juga bisa karena biar nggak deket dari rumah. Nah, enggak. Sama waduh Bandung nih. Ya. Kalau saya kuliah di Telkom karena ngefans sama Persib Bandung. Nah, Nah, Kalau saya bisa mencicipi Batagor asli Bandung. Motivasi. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan dari teman kita perwakilan dari Fakultas Teknik Elektro. yang disampaikan oleh Dendi. Iya, Dendi. Ya, mungkin buat teman-teman semua atau calon mahasiswa yang pengen masuk di Telkom University khususnya di FTE dan khususnya lagi di jurusan Teknik Elektro bisa kontak-kontak langsung sama Dendi. Nanti untuk kontak personnya bisa kita kasih di bawah di deskripsi. Oke. Terima kasih Dendi. ya. Jangan Sama-sama. bosan-bosan buat Riko, terima kasih udah buat bantuin jadi host. Ya, tetap dukung kita dalam pembuatan video ini. Tetap tunggu konten-konten kita selanjutnya dan sampai jumpa. Like, komen, dan subscribe.